Waalaikumsalam Pak Arif. Silakan masuk. Kasih Bu. Minta maaf Bu, mungkin saya mengganggu. Oh, tidak apa-apa Pak. Apa kabar hari ini Pak? Ya alhamdulillah baik-baik saja Bu. Kayaknya Ibu lagi sibuk ya? Enggak juga Pak. Ini lagi memantau keadaan siswa Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya. Kemarin saya dengar Ibu ada program. Makanya dari informasi itu saya tertarik untuk kesini Bu, karena memang saya punya ada sedikit ganjalan pada saat saya bertugas. Makanya saya kesini, mudah-mudahan bisa mendapat solusi atau jalan keluar. Jadi apa yang saya bisa bantu dan apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita malam ini Pak? Iya, saya berharap bahwa dari pertemuan ini saya bisa mengambil satu titik kesimpulan supaya saya bisa melangkah untuk melaksanakan kegiatan dengan lebih baik, Bu. Terus ada lagi? Ya, saya kira satu langkah itu juga sudah sangat penting bagi saya. Oke. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Saya saat ini merasa saya ini sendiri pada saat melaksanakan tugas. Maka kesendirian itu juga menjadi diri saya ini seakan-akan akan kehilangan motivasi dan semangat dalam tugas saya sebagai seorang guru. Ya. Apa yang membuat Bapak merasa sendiri? Ya, bagaimana tidak, Bu? Selama ini saya coba mendedikasikan waktu, pikiran, dan segala tenaga saya di sekolah yang tempat saya mengajar. Tetapi apa yang saya lakukan itu ternyata tidak mendapat tanggapan yang baik dari teman-teman. Seakan-akan bahwa saya ini sepertinya tidak logis dalam bertugas sebagai guru. Maksud Bapak pernah melakukan kesalahan? Secara pribadi saya pasti pernah melakukan kesalahan, akan tetapi saya menjadi heran sendiri karena kenapa? Pada saat saya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk membantu siswa agar mereka bisa meningkatkan dirinya, justru di sisi lain teman-teman sebagian, tetapi tidak semua juga, itu seakan-akan menganggap bahwa bahasa kasarnya mencibir lah, seperti itu. Coba jelaskan sama saya Pak, kenapa Bapak merasa dicibir? Ya, jadi selama ini contohnya seperti ini ya Bu ya. Pada saat saya melakukan kegiatan yang memang karena dalam prinsip saya bahwa murid itu akan saya bantu, akan saya motivasi, akan saya dorong untuk bisa meningkatkan dirinya lebih baik. Nah, mungkin kegiatan itu terlalu berlebihan bagi mereka yang menganggap bahwa di sekolah itu ya sekadar melaksanakan tugas. Apatah lagi pada saat kondisi seperti ini, di mana dunia pendidikan sepertinya sudah sangat membingungkan, bagi mereka itu melaksanakan tugas ya yang penting selesai. Sementara menurut saya justru tantangan zaman ini saat ini itu jauh lebih berat dan jauh lebih kompleks. Maka sebagai seorang pendidik kita harus betul-betul jauh lebih meluangkan waktu, meluangkan pikiran dan perhatian kepada murid-murid kita. Menurut saya begitu. Jadi selama ini Bapak merasa sendiri di dalam sekolah karena tidak ada teman yang bisa diajak kompromi, begitu Pak? Ya, saya sih merasakannya bahwa melaksanakan sesuatu itu tidak ada dukungan seperti itu. Padahal dalam sebuah sekolah, dalam menghadapi murid,
Mungkin sebuah sekolah itu membutuhkan kekompakan, keseriusan, dan perhatian yang lebih bagi peserta didik atau murid-murid kita. Oh, gara-gara teman Bapak tidak mau mencari ilmu baru dalam mengajar, serta metode baru dalam pembelajaran, sehingga Bapak merasa bahwa Bapak itu melakukan sendirian di sekolah ya Pak? Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Karena sekarang ini kan zamannya kompleks, maka pembelajaran yang harus dilakukan juga itu harus kompleks dan lengkap. Karena setiap murid mempunyai perbedaan dalam cara belajar, dalam perbedaan dalam dukungan belajar, sarana-sarana pendukung, dan suasana-suasana di sekitar mereka yang pasti tidak sama. Makanya untuk menghadapi mereka, kita butuh melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui persis apa yang bisa kita bantu kepada murid-murid tersebut. Kalau boleh saya simpulkan Pak, bahwa Bapak ini ingin memajukan pendidikan anak-anak, mengajar lebih bervariasi. Dengan kata lain, Bapak ingin melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya, mungkin. Jadi yang saya biasa lakukan adalah mencermati bagaimana setiap murid itu memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi misalnya, ada yang belajarnya dengan cara visualnya, ada juga dengan cara auditori, ada juga dengan kinestetik. Jadi dengan seperti ini, tentunya tidak satu metode yang kita lakukan dalam membimbing mereka. Nah, sepertinya beberapa teman yang lain itu tidak peduli dengan masalah itu. Datang melaksanakan tugas, selesai. Ini yang membuat saya merasa bahwa ternyata saya melakukan cara ini secara sendiri seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan Pak, ya, bahwa Bapak ini ingin melihat anak-anak merasa merdeka dalam belajar, baik itu Bapak mengajar pembelajaran secara berdiferensiasi, yang istilah sekarang Pak, yaitu dengan menggunakan beberapa media, dan Bapak juga merasa bahwa Bapak ini hanya bergerak sendiri, sementara teman-teman Bapak hanya menggugurkan kewajiban saja ya Pak. Betul begitu Pak? Betul sekali. Oke, berarti Bapak sudah tahu apa kendalanya sehingga Bapak merasa tidak nyaman. Terus masih ada hambatan yang lain? Ya, kalau saya pikir mungkin itu saja. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin saya seharusnya berterus terang kepada kepala sekolah bahwa sekaligus konsultasi, maka supaya bisa saya temukan apa langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan. Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, hal mana yang menurut Bapak menjadi prioritas paling pertama yang akan Bapak lakukan? Iya. Karena dalam pembelajaran saya melakukan prioritas itu selalu pada murid. Makanya saya juga harus melakukan satu hal yang bermanfaat bagi mereka supaya mereka merasa termotivasi. Nah, ini baru langkah-langkah yang baik. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain langsung sama siswa? Untuk langkah-langkah yang lain yang harus saya lakukan kepada murid-murid itu, ya antara lain barangkali kita menciptakan suasana belajar di kelas, memasang kalimat-kalimat yang bisa menjadi motivasi bagi mereka, memasang atau memajang rak-rak buku sebagai tempat bacaan yang
bisa menarik bagi mereka, kemudian menciptakan suasana kelas yang menggembirakan bagi mereka. Mungkin seperti itu. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Bisakah Bapak mengulang? Karena saya mau mendengar lebih jelas lagi langkah-langkah yang akan Bapak ambil selanjutnya. Ya. Yang paling pertama adalah saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menemukan jalan keluar yang baik. Kemudian yang kedua adalah kembali lebih menggiatkan lagi siswa di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran yang saya ajarkan, supaya siswa merasa bahagia pada saat belajar. Saya kira seperti itu. Oke. Untuk komitmen selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana Bapak ini? Komitmen saya sederhana saja, Bu. Sebelum bercita-cita menjadi guru, saya punya cita-cita yang sederhana bahwa saya mau bermanfaat bagi banyak orang. Maka saya anggap itulah komitmen yang terbaik bagi saya. Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak? Ya. Yang pertama saya harapkan memang adalah kebijakan dari Bapak pimpinan kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman sejawat, dan yang terakhir yang paling penting adalah kebahagiaan bagi seluruh murid-murid dalam melakukan pembelajaran. Ini ide yang sangat cemerlang, Pak. Semoga Bapak bisa bekerja di sekolah lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan terkabulkan.